Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 TPB 29 RBL Fisika Dasar 2 dengan judul Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sederhana. Hukum Faraday. Hukum Faraday dirumuskan oleh ahli kimia dan fisika asal Inggris Michael Faraday pada 1833. Faraday menjelaskan penemuan tentang aspek kuantitatif dari elektrolisis yang akhirnya menghasilkan dua hukum elektrolisis Faraday. Hukum Faraday menjadi salah satu hukum fisika yang memiliki sumbangan besar terhadap kemajuan listrik. Hukum ini menjadikan listrik sebagai hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia modern. Michael Faraday saat itu berhasil menciptakan generator listrik pertama yang digunakan memenuhi kebutuhan manusia hingga penemuan induksi elektromagnetik. Bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Rumus hukum Faraday. Rumus pertama, G sama dengan Q atau G sama dengan IT. G adalah massa yang dihasilkan pada elektrolisis, satuannya gram. I adalah arus listrik dengan satuan ampere. T sama dengan waktu dengan satuan detik. Q sama dengan muatan listrik dalam sel kolom. Rumus kedua, G sama dengan ME. ME adalah massa ekuivalen. Kemudian rumus 1 dan rumus 2 digabungkan. G sama dengan K dikali I dikali T dikali ME. K sama dengan tetapan faktor pembanding. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga air sederhana yaitu gunting, kumparan tembaga, magnet nodium, besi panjang, botol bekas, stik es krim, lem kayu, lampu LED, triplek, dan amplas. Adapun kelebihan alat tersebut ialah yang pertama, energi air bersifat terbarukan dan dapat diperbaharui secara alami. Yang kedua, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara selama operasi. Yang ketiga, memiliki efisiensi tinggi dalam mengkonversi energi kinetik air menjadi energi listrik. Yang terakhir, memerlukan sedikit perawatan dan biaya operasional yang relatif rendah. Kekurangan dari alat tersebut yang pertama, terbatas pada daerah dengan sumber air yang cukup besar dan konsisten. Yang kedua, tidak cocok untuk daerah dengan curah hujan rendah atau kekeringan yang sering terjadi. Yang ketiga, memerlukan perawatan turbin untuk menjaga kinerja turbin dan generator. Dan yang terakhir, biaya awal investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air sederhana dapat tinggi, terutama untuk proyek-proyek besar. Penerapan hukum Faraday pada pembangkit listrik tenaga air sederhana memungkinkan konversi energi kinetik air menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik saat turbin diputar oleh aliran air.
sekian video dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.